Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita melakukan kebaikan ini dengan mudah dan kita bisa mengumpulkannya. Di antaranya sejak kita dari sahur sampai dengan waktu saat ini kita sholat subuh berjamaah. Sungguh itu nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya dan mudah untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita semuanya. Jamaah yang kami muliakan, pagi ini sebelum kita membahas satu surah, kita awali dengan bertadarus, yaitu kita membaca surah Al-Qadr. Kita baca bersama-sama dan saya yakin banyak di antara kita sudah hafal, maka kita baca bersama-sama. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, semoga bacaan ini Allah jadikan pahala dan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, kita mengawali dengan membaca Quran ini sembari kita mengumpulkan kebaikan di dalamnya, karena Rasulullah pernah bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Lam, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah berikan pahala 10 kali kebaikan. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Qadr ini, kalau kita hitung satu persatu sangat besar sekali pahalanya. Apalagi kita baca di bulan suci Ramadan. Jamaah kami muliakan, surah yang kita baca ini Al-Qadr, yang berarti adalah malam kemuliaan. Dan malam itu hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan terjadi malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Dan tepatnya terjadi di malam-malam ganjil. Saya yakin kita semua tahu bab itu. Dan tentu kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran, fi, di dalam Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Kita kaji Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tentu amalan yang terbaik setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah diantaranya membaca Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini adalah
yang Allah jelaskan sangat jelas sekali dan tidak ada perbedaan di antara kita, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di Ramadan, di malam-malam kemuliaan. Maka seyogianya kita semua berusaha untuk selalu menjadikan Al-Quran ini sahabat baca, sahabat untuk kita pelajari di bulan suci Ramadan. Maka kita sekarang mengevaluasi diri antara membuka WA sama membuka Al-Quran, banyak manakah? Nggak usah dijawab di hati masing-masing. Nanti kalau saya jawab satu-satu, saya yakin kita akan terlihat kekurangan kita. Tetapi dijawab di hati masing-masing. Mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, maka kita berusaha agar Al-Quran ini lebih banyak kita baca, Al-Quran ini lebih banyak kita pelajari, karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Seperti tadi kami pada saat mengimami di rakaat yang kedua, kami bacakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sangat jelas. Artinya ayat yang pertama ini menggugah kita agar kita selalu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah melanjutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu Lailatul Qadr, malam kemuliaan itu? Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tahu apa itu malam kemuliaan? Lalu Allah melanjutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam khairun, lebih baik, min dari alfi syahr, 1000 bulan. Masya Allah, sebuah keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dengan kemuliaan malam itu memiliki kebaikan di dalamnya lebih dari 1000 bulan. Kita kalau dengar kata-kata 1000 itu pasti banyak. Jadi Allah menggambarkan balasan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Kita melakukan kebaikan hanya sekali, tetapi balasannya sangat besar sekali. Contoh, kita tadi sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Saya yakin kita semua tahu pahalanya sholat fajar. Raka'atainil fajri khafifataini khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan itu artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ringan-ringan saja. Itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita bisa atau kita melaksanakan sholat sunnah fajar, itu sudah mendapatkan apa yang ada di dunia ini. Jadi jangan sampai kita nggak dapat apa-apa. Dengan 2 rakaat fajar itu kita mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Apalagi kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, terdapat malam Lailatul Qadar yang mana di dalamnya memiliki pahala lebih baik daripada 1000 bulannya. Kalau di dalam tafsir dijelaskan, Bapak dan Ibu jamaah kami muliakan, siapa di antara kita yang malam itu melakukan kebaikan, maka dan dia menjumpai malam Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan melakukan kebaikan itu lebih dari 1000 bulan. Kurang lebih berapa tahun Bapak dan Ibu 1000 bulan itu? 83. Masya Allah. Yang saya ada yang yuswanya di sini 83? Tidak ada. Pengen 83 Bapak Ibu? Hah? Separuh. Ada yang Bapak Ibu pengen usianya sampai 83? Purun badan. Nek menang berarti badan purun nih. Wah. 83 ini saya pernah menjumpai pengajian, ada Bapak dan Ibu yang kepengen usianya 80. Wah, jangan Ustadz, terlalu berat.
antara ke masjid sama ke rumah sakit lebih banyak ke rumah sakitnya. Masya Allah, yang tengah-tengah saja lah Ustaz, umur-umurnya Nabi saja lah ya. Berat sekali ya, udah 83 itu mesake anak-anak di rumah, sampai segitu berpikirnya ya. Maka Bapak yang kami muliakan, kita ingin mendapatkan pahala yang 83 tahun tadi ya, salah satunya ya yang harus kita lakukan adalah menghidupkan malam-malam 10 terakhir kalau bisa. Wah, saya berat. Kalau tidak bisa, minimal adalah malam-malam ganjil. Nah, insya Allah nanti malam ini malam ganjil atau genap Bapak dan Ibu? Ganjil, malam 25. Maka monggo Bapak dan Ibu berusaha malam ganjil ini harus dihidupkan untuk diantaranya Nabi mengajarkan beriktikaf, mengajarkan agar beramal soleh dengan lebih baik lagi. Maka kami pernah menjumpai di salah satu masjid itu 10 hari terakhir seperti ini Bapak dan Ibu, itu setelah Isya itu dibagi uang semuanya, tapi nggak banyak ya. Ada yang dapat 500, dapat 1000. Saya tanya, Pak, kok dibagi uang kenapa? Karena belum tentu jamaah yang datang ke masjid ini membawa uang, biar nanti setelah sholat tarawih dimasukkan ke kotak infak. Semoga malam ini malam Lailatul Qadar. Nah, jamaah ini sedang bersedekah. Masya Allah. Jadi begitu luar biasanya takmirnya itu memikirkan agar jamaah itu mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Ya bisanya sedekah segitu ya dapatnya. Jadi dibagi 1000 semuanya. Anak-anak saya tanya, diinfakkan enggak buat beli pop mie kan. Jadi enggak dapat ini. Makanya yang besar-besar yang dikasihkan bapak-bapak agar nanti masukkan ke kotak infak. Jadi, Masya Allah. Dan kita tahu Bapak dan Ibu ini, yang namanya kematian itu pasti terjadi. Kalau kita membaca dalam Al-Quran itu, kita atau manusia itu di saat berjumpa dengan Allah, kalau dalam Quran dijelaskan ingin dihidupkan sebentar. Untuk apa Bapak dan Ibu? Dikembalikan ke dunia? Nah, untuk sedekah. Bukan untuk sholat dan untuk puasa, untuk sedekah. Maka utama di Ramadan ini diantaranya pahala yang terbaik ada bersedekah. Maka monggo Bapak dan Ibu berusaha di malam ini memperbanyak amal soleh, diantaranya baca Quran, diantaranya bersedekah, dan tidak harus uang ya. Apapun yang kita miliki. Kami kalau di masjid itu ada, kalau malam Lailatul Qadar atau malam ganjil ini ya, berlomba-lomba sambil iktikaf sambil nyangking ceret, tapi ada isinya. Ada yang bawa toples, ya ada isinya. Apalagi kalau sudah tanggal-tanggal segini kan saya THR sudah turun ini kan ya. Sudah dapat bingkisan ya, lebih baik dimakan malam Lailatul Qadar daripada nanti lebaran ya. Lebih banyak pahalanya daripada disimpan kan ya. Dan dilihat biasanya expirednya itu cepat itu kalau namanya barang-barang seperti itu ya. Lebih baik dapat langsung dibawa dimakan, itu pahalanya besar. Ada juga Bapak dan Ibu yang kemuliakan, yang beramal soleh iktikaf itu sambil saya bagian gelar tikar. Nah, itu juga menjadi amal soleh. Ada juga yang punya keahlian mijet, saya mijeti. Nah, itu ada juga ya, nikmat Pak. Jangan sampai nanti kalau iktikaf kok turu terus. Nah, ada yang bagian mijeti. Ada itu. Ini amal soleh yang banyak sekali. Apalagi kalau kita di Indonesia ini, subhanallah, amal solehnya banyak ya. Saya lihat kemarin kan saya buka puasa di sini, Masya Allah, itu yang nyuci piring itu pahalanya lebih besar daripada yang makan. Nah gitu, nah, coba kalau nggak ada yang nyuci besok kan nggak bisa buka puasa kita. Itu yang paling besar yang nyuci piring gitu ya. Masya Allah. Jadi itu juga amal soleh. Saya punya jamaah di masjid itu mewakafkan waktunya, Ustaz. Saya ini nggak punya duit, saya juga udah nggak punya apa-apa, saya cuma punya tenaga bisa nyuci piring, gimana? Ya sudah, nyuci piring terus saja, dapat pahala insya Allah. Alhamdulillah. Ya pahala yang nggak kelihatan sudah dicatat Allah pasti. Pahala yang nggak yang terlihat Bapak dan Ibu pasti kalau pulang nyangking.
Nah, lo ibu tuh tahu ya. Karena udah disiapkan oleh panitia iki sing khusus gue nyuci piring ini digawani gitu. Nah, ini itu pahala yang kelihatan ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, malam Lailatul Qadar ini monggo kita berusaha untuk berebut amal soleh. Saya jangan sampai nanti setelah saya ngisi ini terus nanti pada nyuci piring sendiri-sendiri ibu ya. Biar pahalanya banyak tak cuci sendiri gitu. Nanti panitia jadi nganggur nanti, bukan seperti itu. Jadi jadi sekali lagi ini sebuah amal soleh yang banyak bisa kita lakukan dan ringan-ringan sebenarnya, tidak sulit ya. Tidak sulit ya, termasuk kami lihat di beberapa masjid itu Nyun Sewu ada di antara jamaah yang Nyun Sewu nih nata sendal. Ini apa Pak? Ini melatih amal soleh mumpung bulan suci Ramadan. Ada di antara jamaah yang membuka pintu masjid. Sampai-sampai di tempat kami itu ada 2 bapak yang mewakafkan waktunya untuk menjadi muadzin ya, rebutan. Suatu ketika itu sempat Nyun Sewu adu mulut. Ada nggak di sini adu mulut rebutan mau adzan? Nah, kalau tunjuk-tunjukan banyak Pak, tapi kalau rebutan adzan itu masya Allah jarang ya. Saya ketemu tuh kok padu. Nah, setelah itu saya dilapori oleh satu jamaah, Ustaz, kok dijadwal wae kok aja bapak 2 itu, apalagi usianya udah 80 lebih. Yang satu 83, yang satu 86. Nah, sudah rame. Aku sing mlebu sik, aku sik. Nah, ternyata setelah ditanya tadi yang buka pintu, yang nyalakan AC siapa? Saya. Nah, jenengan? Saya enggak. Nah, Bapak kemana setelah ini? Saya ke belakang kencing. Nah, kan saya masuk duluan Ustaz, tapi saya kencing. Nah, yang satu saya juga masuk duluan, saya depan mic ini loh. Masya Allah, saya lagi. Alhamdulillah, tapi cepat damainya. Cepat damainya. Jadi sampai rebutan mau adzan. Dan yang Nyun Sewu usul di jadwal itu saya tanya, jenengan mau adzan yang waktu sholat apa? Waduh, kula mboten saged deh. Ya padha nek ngaten. Nek nunjuk ya iso, nek kon nglakoni ra iso. Naudzubillah. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, monggo di hari-hari ini adalah hari-hari yang penting sekali. Hari-hari yang jangan sampai kita membuang waktu begitu saja, ataupun membuang sesuatu yang tidak ada sesuatu pahalanya. Kalau bisa semua itu menjadi pahala. Berharap-harap semoga kita menjumpai malam Lailatul Qadar, yang mana di saat kita melakukan kebaikan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan melakukan kebaikan itu. Dan itulah nikmatnya umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek tetapi sekali melakukan kebaikan memiliki pahala yang sangat besar. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ajakan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Jangan sampai kendor semangat kita di 10 hari terakhir ini. Sampai-sampai ada di antara kita yang Nyun Sewu, kalau udah 10 hari terakhir ini sudah malas Nyun Sewu sahur. Wis biasa rasa sahur. Jangan sampai ya. Harus sahur walaupun hanya beberapa teguk air putih ya. Karena sahur itu terdapat berkah di dalamnya. Dan makan sahur dan minum sahur itu yang membedakan puasanya kita dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sekali lagi, bukan hanya untuk kuat saja, tetapi ini memiliki pahala yang sangat besar. Coba kalau kita di malam itu pas malam Lailatul Qadar dan sedang sahur, kan berkahnya kan melebih dari khairum min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah di 10 hari terakhir ini, karena ini babak penentu kemenangan kita, babak penentu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, babak penentu kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.